Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi yang akan saya sampaikan, terutama untuk guru-guru sertifikasi maupun yang non sertifikasi ya, bahwa berharap agar tunjangan tambahan 100% itu segera dicairkan ya, gitu ya. Tetapi tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu Guru. Kenapa demikian? Karena Menteri Keuangan itu baru beberapa hari yang lalu itu meminta data-data para list Bapak Ibu Guru ya, daftar Bapak Ibu Guru sebagai penerima tambahan 100% dalam THR maupun gaji ke-13 untuk untuk anggaran tahun 2025 seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada anggarannya. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa kok tidak cair hingga saat ini, memang biasanya telat Bapak Ibu Guru. Jadi ya seperti itulah ya. Tapi di sini saya juga akan memberikan informasi terkait kenapa tunjangan profesi guru triwulan ketiga itu mendapatkan potongan 1% untuk BPJS juga. Padahal di gaji itu sudah juga dipotong ya. Jadi biar tidak salah kaprah, tidak salah paham, nanti saya akan jelaskan dalam video kali ini. Tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, Bapak Ibu Guru yang mau mendownload ebook yang bisa digunakan untuk mengajar, bisa digunakan untuk pegangan siswa ataupun modul PPG bagi yang sedang mengikuti PPG ya. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dari deskripsi video saya ini. Nah, oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, saya akan menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Gini, pertama dulu, agenda pertama yaitu tambahan TPG 100% ya, yang seperti rame saat ini itu, bahwasanya hingga tanggal 16 Oktober 2025 ini belum ada pencairan di daerah, gitu. Tapi nanti video ini tidak akan saya submit ya, atau saya terbitkan di tanggal 16 gitu, karena saya masih ada video-video yang lain yang berdasarkan dari permintaan Bapak Ibu Guru sendiri gitu. Jadi ini nantilah di tanggal-tanggal berapa gitu. Kemudian data penerima dan kebutuhan anggaran itu sudah diminta oleh Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya Menteri Dalam Negeri itu sudah mengirimkan data-data, hanya saja ternyata data-data tersebut itu masih belum valid, belum sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, sehingga per tanggal 24 September kemarin itu daerah Pemda itu disurati oleh Menteri Keuangan agar segera mengumpulkan data-data Bapak Ibu Guru terkait dengan pencairan tambahan 100% tersebut gitu. Nah, pada video saya sebelumnya saya sebenarnya sudah membahas ya, Bapak Ibu bisa lah cari di koleksi YouTube saya itu, video YouTube saya. Di situ apakah Bapak Ibu Guru sebenarnya bisa dikategorikan sebagai penerima tambahan 100% itu atau tidak ya. Gampangnya adalah kalau Bapak Ibu Guru, khususnya untuk PNS dulu ya, kalau Bapak Ibu Guru itu bukan penerima TPP ataupun tukin daerah, maka Bapak Ibu Guru berhak mendapatkan tambahan 100% tersebut dalam THR maupun gaji ke-13. Tetapi kalau Bapak Ibu Guru itu adalah penerima TPP ataupun tukin dalam APBD, maka Bapak Ibu Guru tidak berhak mendapatkan tambahan 100% ini ya. Nah, khusus untuk yang non sertifikasi itu dia akan mendapatkan dalam bentuk tamsil ya, tapi juga bukan penerima TPP gitu di daerahnya. Nah, itu yang yang masih banyak dipertanyakan juga oleh teman-teman yang penerima tamsil ya. Kemudian mekanismenya itu pencairannya jadi dari pusat itu ditransfer ke daerah. Nah, baru daerah yang akan mentransfer ke rekening Bapak Ibu Guru. Berbeda dengan yang tunjangan profesi guru yang triwulan itu. Kalau yang triwulan ya memang dicairkan langsung ke rekening Bapak Ibu Guru tanpa melalui rekening daerah ya. Meskipun melalui proses verifikasi validasi data yang begitu panjang ya Bapak Ibu Guru, tapi setidaknya untuk administrasi di daerah sudah tidak terlewati gitu lagi ya. Nah, kemudian ini tipsnya, pastikan bahwa penting rekening Bapak Ibu Guru itu aktif ya, dan data Dapodik dan CSN itu sinkron untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu Guru itu adalah penerima tunjangan untuk yang 100% tersebut gitu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya itu adalah
update triwulan ketiga. Nah, untuk yang triwulan ketiga, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, per 1 Oktober itu kan sudah cair ya untuk triwulan ketiga, terutama bagi teman-teman yang penerima SKTP tanggal 21 sampai 22 September waktu itu. Jadi ya molor 1 hari lah untuk pencairan ini, dan itu dianggap sebagai tahap kedua. Nah, tahap tahap kedua itu masih menunggu proses penyaluran Bapak Ibu, tapi hingga tanggal 14, 15 itu hingga 16 itu sudah banyak guru-guru yang sudah berubah ya statusnya ya, yang sudah berubah menjadi 07, kemudian bahkan sudah mendapatkan SKTP dan lain sebagainya. Artinya itu menandakan bahwa sebentar lagi Bapak Ibu guru itu sudah akan mendapatkan haknya untuk menerima untuk menerima tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga. Nah, tetapi bisa juga kemungkinan ada yang tahap ketiga ya Bapak Ibu guru ya, karena kalau saya lihat masih ada yang guru-guru yang pemberkasan gitu. Jadi mungkin saja di bulan Oktober ini adalah proses pencairan untuk yang triwulan ketiga. Nah, kemudian faktor keterlambatan itu disebabkan karena validasi data yang begitu banyak ya, SKTP, kemudian sistem yang sering error, itulah yang membuat keterlambatan Bapak Ibu guru. Jadi semestinya hal ini itu kan sering kali terjadi ya, sejak di triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan apakah tidak ada perbaikan ya? Saya kira Info-GTK maupun Kemendikdasmen itu ya sudah melakukan perbaikan ya, tetapi ya namanya sistem ya, artinya ini biar tidak lagi terjadi di kemudian hari gitu. Nah, sarannya kepada Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru disuruh untuk selalu mengecek SKTP ya, dan Info-GTK-nya, dan berkoordinasi dengan bendahara sekolah ya, untuk termasuk juga operator sekolah dan dinas ya. Kalau dinasnya bisa dipantau atau bisa dijangkau gitu ya. Berbeda misalnya daerah-daerah kepulauan itu kan dinasnya itu kan dijangkaunya kecuali misalnya harus menyeberang dulu laut, sungai lah dan sebagainya gitu ya. Bahkan harus butuh biaya yang begitu banyak juga. Nah, itu juga harus dipahami ya. Nah, selanjutnya itu adalah pemotongan ini ya, 1% BPJS dari tunjangan sertifikasi ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru, pemotongan itu tidak 1% otomatis langsung begitu ya. Itu sebenarnya tergantung golongannya gitu. Jadi kalau yang golongan 3 itu sebenarnya 4 plus 1 jadi 5%. Sedangkan yang golongan 4 itu 14 plus 1 menjadi 15% gitu. Jadi untuk yang golongan 4 itu cukup besar pemotongannya terkait dengan ini, dan banyak guru-guru yang mengeluhkan hal tersebut ya, karena di gaji itu juga mereka sudah mendapatkan potongan untuk BPJS. Nah, itu cuma kita harus mempertanyakan apakah itu BPJS Ketenagakerjaan atau ini BPJS Kesehatan gitu, karena itu berbeda Bapak Ibu guru ya. Nah, itu ada dasar hukumnya sebenarnya, jadi diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2020 dan Perpres nomor 59 tahun 2024. Jadi pemotongan ini itu mulai dipotong sejak triwulan kedua ya, tahun 2025 ini pemotongan itu sudah berlangsung ya secara terpusat. Kemudian komponen dasar iuran itu mencangkup gaji, tunjangan, dan TPG. Nah, kalau misalnya terdapat ada pemotongan juga di gaji, Bapak Ibu guru itu wajar ya bertanya, kenapa kok di gaji sudah dipotong, di TPG juga sudah dipotong ya? Karena ya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu sebelumnya juga tidak mengetahui hal tersebut. Jadi wajar kalau Bapak Ibu bertanya gitu, nggak apa-apa. Nah, kemudian dampak dan langkah guru. Jadi untuk guru ASN daerah itu terkena skema PPU ya, potongan berlaku. Kemudian guru non ASN skema iuran bergantung kepada status kepesertaan di JKN. Nah, langkah pentingnya itu adalah adanya tandai jadwal ya. Ada webinar sebenarnya. Kemudian ada pantau info TPG 100% dan triwulan ketiga itu. Kemudian simpan SK dan edaran untuk bukti dari regulasi yang ada. Nah, rangkuman umumnya, jadi tambahan TPG 100% itu belum cair itu hingga saat ini ya, menunggu informasi dari Menteri Keuangan Bapak Ibu. TPG triwulan ketiga tahap 1 itu sudah cair dan tahap 2 itu lagi proses ya. Pemotongan 1% BPJS itu legal Bapak Ibu dan berlaku sejak triwulan kedua di tahun 2025 ini. Kemudian pastikan bahwa data-data dan dokumen kepegawaian Bapak Ibu itu valid ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.